Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Naswa Maulida, biasa dipanggil Naswa. Di video kali ini, aku akan berbagi materi mengenai teks cerita fantasi. Kemudian, apa aja sih pembahasan di video kali ini? Pembahasan di video kali ini dibagi menjadi 4, yaitu pengertian teks cerita fantasi, 2. Ciri umum teks cerita fantasi, 3. Struktur teks cerita fantasi, dan yang terakhir, jenis-jenis teks cerita fantasi. Sebelumnya, kita kenalan dulu yuk, apa itu teks cerita fantasi? Cerita fantasi adalah cerita fiksi bergenre fantasi atau dunia imajinatif yang diciptakan penulis. Pada cerita fantasi, hal yang tidak mungkin dijadikan biasa. Secara sederhananya, teks cerita fantasi merupakan jenis teks yang dibuat berdasarkan daya imajinasi penulisnya. Tujuan dari teks ini adalah untuk menghibur para pembaca serta meningkatkan daya imajinasi pembaca. Lalu, apa aja sih ciri-ciri teks cerita fantasi? Yuk, simak di pembahasan selanjutnya. Ciri umum teks cerita fantasi ada 5. Yang pertama, ada keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. 2. Ide cerita. 3. Menggunakan berbagai latar atau lintas ruang dan waktu. 4. Tokoh unik atau memiliki kesaktian. Dan yang terakhir adalah bersifat fiksi. Yang pertama adalah ada keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Di dalam teks cerita fantasi diungkapkan hal-hal supranatural, kemisteriusan, dan kegaiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Jadi, pada teks cerita fantasi, hal yang tidak mungkin seolah-olah menjadi hal yang biasa. Tokoh dan latar yang diciptakan penulis tidak ada di dunia nyata atau modifikasi dunia nyata. Misalkan, pada kutipan cerita di bawah ini, Putri Mirabel berubah menjadi angsa karena dikutuk oleh penyihir. Kutipan tersebut menunjukkan adanya keajaiban berupa seorang putri yang diubah menjadi angsa karena dikutuk oleh penyihir. Selanjutnya adalah ide cerita. Ide cerita terbuka terhadap daya khayal penulis, artinya tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Ide cerita bisa berupa irisan dunia nyata dan dunia khayali yang diciptakan oleh pengarang. Tema cerita fantasi adalah magic, supernatural, atau futuristik. Contohnya pada kutipan berikut. Pertempuran Komodo dengan siluman serigala untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Yang ketiga adalah menggunakan berbagai latar atau lintas ruang dan waktu. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada 2 latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Misalnya, pada kutipan berikut, tokoh Nono bisa mengalami kejadian pada beberapa latar, yaitu latar waktu liburan di Belgia, latar zaman Belanda, dan sebagainya. Selanjutnya adalah tokoh unik atau memiliki kesaktian. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari, seperti terbang, melintasi waktu, berbicara dengan hewan, dan lain sebagainya. Misalkan pada kutipan di bawah ini, tokoh Sena yang dapat membuka lorong waktu dan dapat berpindah dari zaman sekarang ke zaman penjajahan Belanda. Yang terakhir adalah bersifat fiksi. Cerita fantasi bersifat fiktif atau bukan kejadian nyata. Cerita fantasi bisa didasarkan oleh latar kehidupan nyata tetapi diberikan bumbu fantasi. Misalkan, latar kehidupan nyata di era penjajahan, kemudian pengarang dapat memberikan bumbu fantasi pada latar tersebut. Lalu, bagaimana sih struktur teks cerita fantasi?
Struktur teks cerita fantasi ada 3. Yang pertama, orientasi atau pengenalan. Kedua, komplikasi atau konflik. Dan yang terakhir, resolusi atau penyelesaian. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi merupakan tahap pengenalan dalam cerita, dimulai dengan tema, tokoh, dan alur. Karakter tokoh biasanya juga akan diceritakan pada bagian ini. Contohnya, pada kutipan berikut. Minggu pagi yang cerah, Ardi, Handi, dan Dani berada di Candi Trowulan. Mereka merupakan siswa pilihan dari sebuah SMP yang sedang melakukan tugas pengamatan untuk karya ilmiah remaja. Di tengah keramaian orang yang sedang berwisata, mereka sibuk menyelesaikan laporannya. Yang kedua adalah komplikasi. Cerita fantasi akan berisi konflik yang sedang dihadapi oleh karakter. Konflik atau komplikasi yang muncul menjadi inti dari jalannya cerita fantasi. Contohnya yaitu sebagai berikut. Tolong! Tiba-tiba terdengar suara Handi berteriak minta tolong. Dani dan Ardi yang berada tidak jauh dari tempat itu segera berlari menghampiri. Betapa kagetnya mereka berdua melihat Handi berada di sebuah lubang dan hanya kelihatan tangannya. Dengan refleks Ardi dan Dani menarik berusaha menolong Handi. Tapi terdengar teriakan keras dan mereka bertiga terseret masuk ke lubang itu. Dan yang terakhir adalah resolusi. Setelah melewati komplikasi, teks cerita fantasi akan disajikan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi oleh setiap karakter. Contohnya pada kutipan berikut. Terdengar dentuman keras. Boom! Seakan ada yang mengangkat mereka bertiga. Tiba-tiba sudah kembali berada di area Candi Trowulan, tempat mereka melakukan pengamatan. Ketiganya mengusap mata. Seakan tidak percaya, mereka saling berangkulan. Benar kata Gajah Mada tadi, Handi berucap lirih. Iya, kita tidak cukup hanya dengan pintar. Ya, kita harus memiliki perilaku yang baik. Dani berteriak lantang sambil menyeret kedua temannya menuju area candi yang harus diamati. Mereka bertiga bertekad menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Seperti biasanya, mereka bekerja keras untuk menghasilkan sebuah karya. Pembahasan terakhir yakni mengenai jenis-jenis teks cerita fantasi. Berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata, teks cerita fantasi dibagi menjadi 2, yaitu cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Dalam jenis cerita fantasi total, semua cerita, karakter, latar, bahkan semua unsur di dalamnya merupakan fantasi atau tidak terjadi dalam kehidupan nyata. Misalkan cerita tentang kehidupan Putri Duyung di kerajaan bawah laut. Dalam cerita fantasi irisan, memakai latar dunia fantasi yang nama tempat atau nama peristiwanya masih ada di dunia nyata. Misalkan cerita tentang kehidupan Putri Salju dan 7 kurcaci di tengah hutan. Dan yang terakhir adalah berdasarkan latar cerita. Pertama ada cerita fantasi sezaman. Cerita fantasi sezaman hanya memakai satu latar waktu saja. Misalkan memakai latar waktu masa kini atau masa lampau atau masa yang mendatang. Yang kedua adalah cerita fantasi lintas waktu. Di dalam cerita ini bisa saja memiliki 2 latar waktu yang berbeda. Misalkan penulis memakai latar waktu masa lampau dan masa kini dalam satu rangkaian cerita. Akhirnya, selesailah sudah pembahasan kita mengenai teks cerita fantasi. Apabila ada kesalahan kata atau penulisan, saya mohon maaf. Sampai jumpa pada video selanjutnya.